Inilah kisah cinta Laudya Cynthia Bella yang terurai saat tampil bersama di muka publik, namun tanpa sepatah kata terucap. Bella tadi malam kembali datang ditemani sang kekasih Afifuddin Kalla yang tak lain adalah keponakan Wakil Presiden Yusuf Kalla di acara nonton bareng film terbarunya, Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Sebelumnya, Bella dan Afif juga terlihat serasi berdua di resepsi pernikahan Ratu Felicia belum lama ini. Dan tadi malam baik Bella maupun Afifuddin hanya berlalu tanpa menjawab pertanyaan media seputar hubungan keduanya. Ayo, awas, mas. Sedikit aja. Mas, gimana Mas Afif? Ini nemenin Bella aja gimana? Bellanya, Mas, berdua. Sana kan? Ini gimana Mas Afif? Supportnya tentang film Bella dong. Seperti apa? Sekarang lagi dekat sama Bella sejauh mana sih? Apakah udah pacaran atau gimana? Apa aja mau nikah? Sedikit aja. Bella memang irit bicara seputar hubungan asmaranya dengan ponakan Wapres itu. Meski dibanjiri pertanyaan sekalipun, tetap saja Bella hanya menjawab minta didoakan yang terbaik. Begitupun ibunda Bella yang tadi malam juga terlihat menemani menonton. Mengapa Bella dan Afif masih malu-malu mengakui hubungan mereka? Udah berapa lama sih kedekatannya? Doain aja ya. Udah direstuin sama orang tua. Doain aja. Amin. Di NTT aku ditemenin sama mama, sama hijab stylist aku Mbak Ai, sama asisten pribadi aku sama Karita, bertiga. Kan nggak kalau lu syuting lama gitu. Doain aja ya. Cerita dong, awal ketemunya gimana sih Bel? Gue disuruh taruh di sini sih. Bikin Bel awal ceritanya bentar ya Bu. Apa Dikenalin atau gimana Bel? Dikenalin sama Gantian dong. Kalahin dulu deh. doain aja ya. Doain aja ya. Doain aja ya. Terima kasih. Tapi mudah-mudahan aja sih kita hanya mendoain supaya Bella dapat yang terbaik. Keengganan Bella berbagi kisah asmaranya berbanding terbalik dengan keterbukaannya kepada media saat masih berpacaran dengan Chico Jericho. Kala itu Bella hampir selalu menggandeng Chico dan berbicara berdua di hadapan media. Tapi bersama Afifuddin, Bella sebaliknya, bahkan saat masih belum diketahui berhubungan dengan Afifuddin pun, Bella masih enggan berbicara seputar asmara saat bercanda bersama Raffi Ahmad. Malahan Bella sendiri mengungkapkan niat untuk segera naik pelaminan, sekaligus mengundang Raffi seperti yang terekam berikut ini. Aku nikah datang ya. Iya tahun depan mau nikah. Ya kan tadi bilang didoain. Kita mendoain kalau udah dapet. Jadi aku bantu kipasin ya Bel. Kalau udah dapet jodoh ya didoain. Panas ya. Kalau udah dapet jodoh. Kalau gue mah doain aja lah buat Bella. Ya dapat yang mana aja, yang penting cepet nikah lah. Bella juga pacarnya beda-beda sih mukanya. Cuman yang paling melekat tuh pasti gue. Karena gue tuh pacaran dari kecil dulu sama dia. Dari zaman gembel istilahnya. Dari naik bis bareng, dari naik angkot. Enggak lah, tapi gue sama Bella lebih ke sahabat aja. Gaya pisan. Bilang aja kebanyakan pacar. Ya, mah cuma bisa pasrah. Ih, gila sih Ama merasa kasep pisan. Kapan terakhir kali kita kesini? Lain cerita saat Bella dihujani pertanyaan seputar pengalaman jalani syuting film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara di Atambua, Nusa Tenggara Timur yang akan serempak tayang di seluruh bioskop tanah air 19 Mei mendatang. Spontan Bella membagikan semua pengalamannya saat bertemu anak-anak di Pulau Timor NTT. Ia pun sampai mencurahkan pelajaran hidup yang dipetiknya selama jalani proses syuting yang begitu membekas dan tak terlupakan. Ini saya sudah meluncur dari Atambua. Ibu tunggu Sa. Cepat Sa, paling 1 jam sudah sampai. 1 jam? Di sini yang kayak aku rasakan anak-anak apa ya, mungkin lebih ke batin kali ya. Karena kayak aku harus melihat kondisi mereka seperti apa dan aku merasakan kondisinya mereka itu kayak gimana gitu kan, dan sangat mengharu biru lah kalau misalnya dan apa ya, dan mereka itu tuh bener-bener punya semangat yang tinggi sekali. Mereka itu penuh pengorbanan yang besar sampai mereka bisa syuting ini gitu. Ada
ada salah satu anak, mereka itu kayak setiap reading mereka harus jalan selama 5 kilo, jalan kaki, yang kayak gitu-gitu yang bikin aku jadi miris itu. Dan yang aku dapat adalah jadi malu sendiri gitu loh, kayak aku malu sendiri, ya Allah kok gue banyak ngeluh ya, sementara mereka tuh happy-happy aja, mereka tuh di lokasi syuting yang senang segala macam. Kadang-kadang kita dikasih makan umpamanya kayak di rumah setiap hari dengan menu yang sama, kadang-kadang kita suka ngeluh ya, kok menunya sama terus sih gitu. Tapi ternyata di luar sana ada mereka semua yang alhamdulillah bisa makan aja tuh udah alhamdulillah. Dan saya senang lokasinya gitu, sekalian refreshing, kerja sambil refreshing. Terusan saya juga lihat lawan main saya, Bella. Ini film pertama saya dengan Bella gitu. Dengan Bella gimana? Ya anaknya ini banget ya, anaknya cerdas gitu, potensinya tinggi gitu. Bagus banget sampai nggak bisa berkata-kata, sedih banget sampai selesai filmnya itu masih kayak oh my god, banyak banget yang bisa diambil. Itu filmnya bagus banget sih menurut aku, aktingnya Bella juga sangat memukau. Kalau untuk saya pribadi sih tidak terlalu ada hambatan ya, karena memang secara ini suhunya juga tidak jauh beda dengan tempatnya saya ya. Dan tapi beradu acting sama Bella sih luar biasa lah, belajar banyak saya sih. Bagaimana perasaannya nonton film Aisyah? Sedih, di akhirnya tuh sedih. Dia sedih nonton film Aisyah kan? Masa sih sedih? Sedih. Oh karena film itu memang sedih. Iya. Tapi puas. Puas, lucu, bang. Lucu, ya. Mungkinkah Bella masih malu memberi kepastian seputar hubungan asmaranya bersama Afifuddin? Mungkinkah pula kegagalan asmara yang beberapa kali dialami membuat Bella menutup pintu asmaranya dari hadapan publik? Ataukah keputusan Bella menjalin hubungan dengan seorang pengusaha, bukan dari kalangan artis, akan menjadi pelabuhan terakhir dari pelayaran cintanya? Entahlah, yang pasti kerahasiaan cinta yang mulai dijaga Bella ini hadir pasca dirinya mulai tampil berbusana hijab yang tentunya pula semakin mematangkan dirinya dalam menentukan masa depan, terkhusus memilih pasangan hidup. Kalau feeling gue sih dia nggak akan nikah sama artis sih. Aku pakai hijab bukan karena disuruh orang, bukan karena untuk orang juga, enggak gitu ya. Aku rasa ini untuk wujud rasa syukur aku kepada sang pencipta gitu. Jadi ya mungkin kalau keluarga aku tuh nggak pernah nyuruh aku untuk pakai hijab sama sekali gitu, dan mereka tuh lebih ngebebasin yang kayak terserah kamu mana yang baiknya seperti apa. Dan aku rasa dulu waktu pas yang aku awalnya berhijab, aku mikir wah aku selesai nih. Aku kayak nggak mungkin deh nggak main film lagi atau aku tetap di dunia entertainment, kayak agak susah nih aku bilang. Dan banyak banget yang bilang, Bel kalau lo lo pakai hijab ntar lo segmented banget, lo nggak bisa nge-explore acting lo gitu kan. Dan tapi ternyata enggak loh, ternyata ya aku kayak pengen membuktikan aja ternyata bahwa berhijab itu aku masih bisa beraktivitas, aku masih bisa mengeksplor acting aku, justru tantangannya lebih banyak gitu. Setelah kisah Bella dengan kekasih barunya, benarkah para pemain sinetron anak jalanan khususnya Fathir Muchtar, Dadang dan Diding begitu didera rindu lantaran Dudung belum juga sembuh dan syuting? Kisahnya hanya di Intens, jangan kemana-mana. Gue pikir si Firman kayak acara itu talk show dikagetin sama Firman. Setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit, Dudung berondong tua di sinetron anak jalanan akhirnya kembali ke rumah. Namun seperti apa kondisi Dudung yang masih harus menjalani pemulihan? Lantas benarkah absennya Dudung selama 2 minggu membuat para sahabatnya di lokasi syuting begitu merindukannya?